bertemu lagi dengan saya Tovan Aditya. Jika tadi sebelumnya, di video sebelumnya nih, kita sudah membahas mengenai hal ihwal atau hal-hal yang terkait dengan drama, entah itu sejarah, definisi, fungsi, terus istilah-istilah yang berkaitan, lalu juga ada membahas rules dan utile yang berkaitan dengan tujuan gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Oke. Jadi di sini nanti unsur itu terbagi menjadi dua tadi. Pertama, intrinsik. Kedua, ekstrinsik. Bedanya apa sih? In. Oh, ini di dalam, in tuh kan. In. Bahasa Inggris juga in di dalam. Kalau X, oh ini di luar berarti. Jadi bedanya hanya ini in di dalam dan X di luar. Ini yang nanti akan kita bongkar nih. Kira-kira unsur yang ada di dalam drama dan juga unsur yang ada di luar drama itu apa saja sih? Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu intrinsik. Kita mulai dari unsur, singkat ya, unsur intrinsik. Saya akan mencoba melis dulu apa saja unsur intrinsik itu. Unsur intrinsik itu ada yang namanya tema. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya latar. Lalu ada yang namanya alur. Lalu ada yang namanya penokohan. Ada pula yang namanya itu dialog. Ada pula yang terakhir itu amanat. Nah, tapi di beberapa literasi lain itu ada pula yang menambahkan unsur intrinsik. Apa saja? Ini misalnya ada 3 unsur tambahan. Pertama itu ada konflik. Nih, tambahan kita tulis di sini ya. Kita pakai yang merah. Tambahan. Ada yang namanya konflik. Ada yang dinamakan bahasa. Ada yang dinamakan tokoh. Ini unsur intrinsik tambahan di literatur lain. Jadi kalau kita untuk menganalisis atau membedah suatu hal-hal yang membangun drama dari dalam, itu setidaknya ada unsur-unsur ini ditambah unsur-unsur ini di beberapa literatur lain. Oke, nah kita bahas satu-satu. Oke, tema adalah ide atau gagasan pokok dalam sebuah drama. Tema itu akan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu mayor. Tema mayor. Ada tema minor. Tema mayor itu akan membahas hal-hal yang cakupannya sangat luas dan sangat umum gitu. Itu mayor. Dia ide yang paling menggagas atau melatar belakangi drama itu. Nah, sementara nanti ide besarnya tersebut akan terhimpun atau ada ide besar nih satu. Nah, nanti mayor nih, anggap aja besar ya. Nanti minor itu adalah yang kecil-kecilnya. Gitu. Misalnya tema mayornya adalah kebersihan misalnya atau kesehatan misalnya. Nah, tema minornya apa yang kecil-kecil? Oh, ini nanti akan ada sampah. Nah, kita akan menyinggung soal sampah. Terus yang berkaitan dengan kesehatan apalagi misalnya? Oh, ada kebersihan sarana dan prasarana misalnya gitu.
WC misalnya atau toilet, terus juga ada kamar misalnya, dapur dan sebagainya gitu. Tempat-tempat umum misalnya jalanan kaki, jalan raya misalnya. Itu nanti di sini. Jadi satu temanya itu bisa sangat luas yang pertama. Nanti akan ada tema-tema pendukungnya. Nah, ini tema pendukung itu adalah tema minor. Dan nanti kalau tema-tema yang luas dan umum itu namanya tema mayor gitu. Secara umum terbagi menjadi dua. Selanjutnya itu adalah latar. Oke, latar ini terbagi menjadi tiga. Pertama, latar waktu. Yang kedua, latar tempat. Yang ketiga, latar suasana. Atau di beberapa literatur dikatakan latar budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Itu kadang ada ini suasana, ini juga budaya. Oke, latar waktu itu jelas. Latar waktu itu dapat dibagi lagi. Misalnya, oh ini ada tahun. Oh ini ada bulan. Bulan itu biasanya dilihat dari musim misalnya. Oh ini hujan, musim hujan. Oh kira-kira ini bulannya akhirnya berberan misalnya Desember, September, November. Misalnya. Terus ini ada juga tanggal misalnya atau hari. Ini dapat terlihat misalnya di sebuah drama yang menampilkan hari-hari besar misalnya. Atau misalnya ketika drama dia tiba-tiba ada yang ceritanya itu berkaitan dengan datang ke gereja misalnya. Oh berarti ini waktunya ya hari Minggu misalnya gitu. Atau Jumatan misalnya. Oh berarti ini hari Jumat. Terus juga di sini ada waktu. Waktu ini kita bagi menjadi, maksudnya waktu di sini adalah jam misalnya. Jam. Apakah ini terjadi siang hari, pagi hari, sore hari, atau malam hari, atau malah bisa jadi dini hari gitu. Itu dapat terjadi gitu. Jadi ini juga perlu dibedah. Atau bahkan lebih luasnya, oh ini era misalnya gitu. Abad kalau tidak gitu. Oh ini bisa jadi sangat modern ini. Ini tidak terjadi di abad ini gitu. Itu nanti di masa depan misalnya drama-drama, misalnya ada pementasan yang mementaskan Doraemon misalnya gitu. Drama masa depan misalnya. Atau ini prasejarah eranya gitu, menceritakan orang-orang atau manusia purba misalnya. Itu masih bisa terjadi gitu. Itu waktu. Terus selain waktu ada juga tempat. Kalau tempat jelas nanti tempatnya. Oh ini tempat ini menceritakan drama ini nanti ada di tempatnya di sekolah. Oh ini ada di rumah. Oh ini ada di lingkungan bermain atau taman bermain. Atau di mana. Kalau suasana, kadang suasana itu oh ini suasananya itu mencekam misalnya gitu. Atau menegangkan misalnya. Itu bisa. Atau kalau misalnya mau mengambil budaya, oh misalnya dari latar belakang ini, oh ini budaya yang digunakan itu adanya budaya gotong royong misalnya di suatu daerah gitu. Atau ada juga ini budayanya itu adalah sangat agamis misalnya gitu. Karena dia dari lingkungannya juga gitu. Jadi nanti di sini budaya ini akan sangat bersinggungan dengan tempat. Ya makanya lebih sering itu memasukkan suasana. Jarang menggunakan budaya karena kadang budaya di sini disamakan dengan tempat. Karena budaya tidak akan pernah lepas dari tempat dan juga waktunya. Oke, itu untuk latar. Nah, sekarang alur. Alur ini itu biasanya sih ada 3 yang sering dipaparkan ya. Pertama itu alur maju, kedua mundur, ketiga alur campuran atau maju mundur. Oke. Nah, alur maju ya dia bergeraknya maju aja dari masa sekarang ke masa yang akan datang misalnya. Kalau mundur, oh dia dari masa yang akan datang atau dari masa ini ke masa sebelumnya gitu. Artinya waktunya dia mundur gitu.
Kalau campuran, oh dia gini kadang udah maju, flashback dulu, udah maju lagi, mundur lagi gitu. Ini kalau maju tuh biasanya ya kayak yang sehari-hari ini ya maju biasanya, atau drama-drama kebanyakan sih maju gitu. Ini yang paling umum. Mundur ini yang paling jarang ya. Mundur dia menceritakan hari ini sampai dia akhirnya itu balik ke masa lalunya. Kenapa hal hari yang terjadi hari ini itu dapat terjadi atau dapat kejadian gitu? Oh, karena dipengaruhi masa lalunya. Nah, kita bergerak mundur sampai dia ke masa lalu gitu. Itu jarang sekali. Terus campuran ini kayak apa ini? Misalnya mirip film atau kartun Naruto, misalnya udah maju, oh ini flashback lagi, mundur lagi, oh ini maju lagi, terus flashback lagi gitu, banyak flashbacknya lah gitu. Nah ini itu alur-alur campuran. Tapi selain ini ada juga yang lebih atau yang lebih khusus mengenai drama atau alur ini. Ini diambil dari teori yang paling umum. Oke, lihat ini teori yang paling umum. Jadi tidak semua drama itu memiliki alur ini, tapi biasanya kebanyakan itu memiliki alur seperti ini. Jadi alur ini itu ada yang namanya piramida, Freytag. Oke. Apa ini piramida? Apa ini? Ini maksudnya gini, nanti akan ada set 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 set. Oke. Jadi di sini nanti awal mulanya biasanya alurnya tuh di sini pengenalan. Oke. Pengenalan. Terus nanti di sini udah mulai ada konflik awal. Ini kita singkat jadi K1 atau konflik awal. Nanti di sini kita mulai ke pengembangan konflik. Konflik ini ada konflik 2. Jadi konflik 1 yang jadi awal mulanya itu nanti konflik 2-nya yang tiba-tiba nanti ini dari konflik 1 misalnya dia ada konflik apa? Ini tiba-tiba dari sini tuh turun jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai benar-benar dia berada di puncak. Ini namanya konflik utama atau klimaks biasanya disebutnya. Konflik utama ini disebutnya klimaks. Ini ya. Jadi semua konflik yang ada di awal dan dibangun di sini di konflik kedua itu puncaknya ada di sini. Gitu. Dia sudah sampai yang di paling atas puncaknya gitu. Nah, lama-kelamaan nanti dia sudah mencapai klimaks, itu nanti di sini mulai menurun. Di sini biasa disebut dengan anti klimaks. Anti klimaks. Mulai dicoba untuk ada penyelesaian di dalamnya. Penyelesaian dari konflik yang ada gitu. Anti klimaks artinya anti itu kan lawan ya. Jadi konflik yang ada itu dilawan. Agar apa ya? Agar nanti konfliknya semakin menyusut gitu, semakin selesai. Terus nanti di terakhir di sini itu sudah tidak ada konflik, tapi di sini udah benar-benar penyelesaian. Oke, penyelesaian di sini. Jadi udah selesai. Nanti di sini tinggal apa? Di mana ada pengenalan, nanti di sini penutupan. Endingnya seperti apa nanti? Gitu. Bahagiakah dari hasil konflik di sini diselesaikan itu? Apakah dia bahagia atau sedih? Misalnya kan itu bisa terjadi. Gitu. Nah, setidaknya ini yang umum dipakai. Gitu. Tapi nanti bisa jadi ada juga yang bentuknya klimaksnya di awal, di bawah terus. Atau misalnya ada yang dari bawah, ini klimaks terus sampai penutupnya itu klimaks. Nah, itu masih bisa terjadi atau mungkin terjadi dalam drama karena sifatnya yang fleksibel. Ini seperti karya sastra, karya seni lain itu biasanya sifatnya fleksibel. Gitu. Atau kalau misalnya bingung, dikasih tadi masih bingung alurnya ini seperti apa sih? Piramida Freytag ini bingung, ada juga alur yang lebih umum dan lebih mudah untuk dipahami. Itu bentuknya ada 3. Gampangnya mah. Pertama ada prolog awal, lalu nanti akan ada dialog,
Yang terakhir ada epilog. Gampang lah, prolog itu awal, epilog itu akhir. Oh, berarti dialog adalah yang berada di antara awal dan akhir. Nanti di sini ada lagi 3 bagian. Apa itu? Di sini ada orientasi, pengenalan tokoh, pengenalan cerita, pengenalan latar tempat. Terus nanti ada komplikasi. Ini masalah atau konflik yang tadi disebut tuh. Di sini apa? Ini resolusi. Ada solusi yang ditawarkan dari sebuah drama. Ini yang lebih umum dan lebih dasarnya dari alur ini. Oke. Itu mengenai alur. Nah, selanjutnya setelah alur itu ada yang namanya penokohan. Oke, penokohan. Ada yang sering bertanya apakah tokoh dan penokohan itu sama? Nih, tokoh dan penokohan itu apakah sama atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena tokoh itu biasanya hanya menjelaskan tokoh di Doraemon. Itu ada Nobita, Suneo, misalnya ada Doraemon, ada siapa lagi tuh? Banyak lah pokoknya tokoh-tokoh di Doraemon. Nah, tapi kalau penokohannya seperti apa? Oh, penokohannya Doraemon tuh dia kucing. Dia tuh baik sebetulnya. Dia itu punya keinginan untuk saling membantu, tapi dia takut tikus misalnya gitu. Atau Nobita. Nobita itu penokohannya dia dibangun menjadi karakter yang malas belajar gitu. Tapi dia punya kemampuan untuk berbaur dengan lingkungan, bisa bersahabat banyak dengan siapapun gitu. Itu penokohan. Artinya penokohan ini adalah berbentuk ya, aksi dan ekspresi dari siapa? Dari tokoh. Gitu. Nah, lalu di sini aksi dan ekspresinya itu bisa terlihat dari mana? Terlihatnya itu bisa jadi lewat pakaiannya. Bisa juga dari gerak-geriknya, gerak. Bisa dari ekspresinya. Bisa juga dari reaksi tokoh lain. Reaksi tokoh lain. Kita akan sulit kalau misalnya tidak ada unsur-unsur ini. Dia pakaian biasa aja misalnya. Gerak juga dia tidak terlalu mencolok. Ekspresi dia datar. Reaksi tokoh lain tidak ada. Oh, dia penokohannya akan sangat sulit dicari gitu. Dia akan sangat sulit untuk mencari bagaimana karakter dia. Makanya di sini hal-hal seperti ini tuh harus diperhatikan dalam drama. Pakaiannya ini harus sesuai. Dia orangnya itu adalah orang yang rajin misalnya, atau dia secara penokohan dia orang yang berwibawa misalnya. Oh, biasanya berwibawa itu apa ya? Oh, dia secara gerak-gerik dia santai, namun dia memiliki hal yang bisa membuat orang-orang segan terhadapnya misalnya. Ekspresi dia dingin misalnya ekspresinya tuh. Terus juga secara reaksi, oh dia tidak panik. Reaksi tokoh lain tuh dia terlihat tidak panik ketika ada masalah gitu. Pakaian, oh dia sebetulnya pakaiannya juga tidak terlalu tidak terlalu main-main atau tidak terlalu terbuka, misalnya dia biasa-biasa saja atau bahkan lebih seringnya menggunakan pakaian formal misalnya. Oh, itu bisa dilihat bahwa dia memiliki wibawa pembangunan penokohan di sini. Tapi lebih jauh dari itu, penokohan di sini itu juga nanti akan terbagi lagi. Oke. Anda terbagi lagi. Maksudnya apa? Nanti penokohan di sini selain membentuk karakter, itu juga kita dapat melihat di cerita tersebut dia sebetulnya perannya ada di tokoh utama atau bukan sih gitu. Itu juga bisa dilihat. Ada sering kita menemukan istilah protagonis, antagonis. Oke, gue ini dulu, nanti akan ada tambahan lagi. Protagonis itu seringkali dibilang bahwa dia itu tokoh baik. Antagonis itu tokoh jahat gitu. Tapi kan hari ini baik dan jahat itu kan akan sangat berbeda karena itu kata sifat kan, sangat sulit membedakan mana baik mana buruk. Makanya protagonis dan antagonis ini tidak bisa kita lihat dari persepsi baik atau buruk. Karena bisa jadi kalau misalnya
ada film drama misalnya atau film Batman misalnya Joker lah gitu. Joker tuh kan kita tahu dia misalnya jahat misalnya. Nah, apakah dia masuk ke peran protagonis atau antagonis sebetulnya di filmnya gitu. Nah, itu kan harus kita gali. Jadi sebenarnya protagonis antagonis itu tidak bisa didasarkan atas baik atau jahat. Tapi kalau kita lihat di sini, protagonis di sini itu dia di sini katanya pro dia ya. Ini anta atau anti gitu. Ini katanya asal katanya. Pro di sini mendukung. Mendukung apa ya? Mendukung nanti jalannya cerita gitu. Di Jawa tuh. Jadi si protagonis ini dia mendukung jalannya cerita, dia jadi tokoh utamanya. Kalau tidak ada si tokoh tersebut, nanti jalan ceritanya bingung nih mau dibawa kemana gitu. Itu si protagonis ini. Nanti kalau si antagonis apa? Oh ini yang akan mengembangkan konfliknya. Jadi dia orang yang nanti akan bisa jadi menentang si protagonis ini. Tapi untuk membangun karakter dari protagonis ini nanti kelihatan karakternya seperti apa. Nanti selain ada protagonis dan antagonis yang menjadi karakter utama, ada juga yang disebut tritagonis. Ini di sini. Biasanya kan kita mengenal istilah itu ada tritagonis. Nah, sebetulnya tritagonis di sini masuk ke bagian ini. Deuteragonis, karena deuteragonis itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini ada tritagonis. Terus di sini ada sidekick dalam peran tuh. Di sini ada foil. Oke, ini ada 3 bagian. Kalau ini menjadi peran utama ini peran utama yang mendukung, ini yang membangun karakter si protagonis dan menjadi pembangun konflik. Kalau Deutra ini perannya dia, kalau ini primer kita sebut ya ini sekunder gitu. Apa bedanya tritagonis ini? Sifatnya dia netral, tidak mendukung ke protagonis ataupun antagonis gitu. Tapi dia sudut pandangnya di tengah-tengah, villain gitu dia nggak baik nggak jahat gitu. Dia tidak mendukung jalan cerita, dia juga tidak mengembangkan konflik, atau dia bahkan dua-duanya mendukung jalan cerita, dia mengembangkan konflik juga gitu. Dia tidak berpihak pada salah satu ini gitu, tidak berpihak. Sementara sidekick di sini dia pemeran level 2 misalnya kita sebut pemeran sekunder yang dia mendukung protagonis, biasanya sidekick ini. Kalau foil dia mendukung antagonis biasanya. Itu kalau istilah-istilah yang ada di penokohan dari drama ini gitu. Jadi protagonis, antagonis, terus deuteragonis yang nanti terbagi jadi tritagonis, sidekick dan foil. Oke, lanjut ke dialog. Jadi apa itu dialog? Nah, dialog ini maksudnya adalah kan tadi sudah dikatakan bahwa, atau di video sebelumnya sudah dikatakan bahwa unsur atau dimensi dari drama itu terbagi menjadi 2. Dimensi sastra dan juga dimensi peran atau seni peran. Dialog ini kita akan melihat dari dimensi sastranya. Apa maksudnya? Kita akan lihat sebuah dialog. Ada dialog tuh biasanya di sini Ani misalnya, oke? Ini kita ambil ke nama-nama zaman dulu tuh, Ani. Ani bilang sambil gitu memegang pulpen dan melirik ke jendela misalnya. Dia berbicara ada apa di sana misalnya gitu. Di sini ya, anggap ini pernyataan dari Ani. Biasanya di dalam sebuah naskah drama itu kan pasti ada percakapan dan dialog. Nah, ada ini nanti. Biasanya nggak pakai titik 2 atau pakai tanda kutip. Jadi biasanya sih langsung nama. Di sini kalau ada tanda kurung pakai tanda kurung. Di sini percakapan, tanda kurung kan bisa di tengah, misalnya nanti sesuai dengan arahan dari naskahnya gitu, tapi beda-beda, bisa beda-beda gitu. Ini nama tokoh, terus ini ada yang namanya dalam kurung, ada yang ini tulisan biasa. Nah, ini memiliki istilah. Ini itu disebut sebagai tokoh dalam dialog. Dalam bagian ini ya, dialog. Ani disebut tokoh.
Terus ini yang ada dalam kurung yang biasanya berisi arahan, melihat jendela, mengambil pulpen gitu. Bersiul misalnya gitu. Di sini ini disebut kramagung. Kramagung sebutnya. Terus ini yang percakapan ini disebutnya apa? Ini juga ada istilahnya. Istilahnya adalah namanya itu adalah wawancang. Wawancang. Ini istilah-istilah yang berkaitan dengan dialog. Jadi dia ada tokoh, yang ini nama-nama ini tokoh. Terus di sini ada kramagung yang ada di dalam kurung ini. Terus ini tulisan-tulisan ini yang ada atau yang disampaikan oleh si Ani gitu, yang diucapkan, dibahasakan, itu disebutnya wawancang. Itu kalau berkaitan dengan dialog ada 3 unsur ini, ya, tokoh, kramagung, dan wawancang. Oke, yang terakhir adalah amanat. Amanat itu seperti di karya-karya lainnya, itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam naskah drama atau penampil dalam sajian drama gitu. Apa pesan yang mau disampaikan gitu. Itu pesannya bisa jadi bersifat moral, bisa jadi bersifat keagamaan, atau bersifat apapun, itu bisa jadi sangat luas amanat di sini. Namun yang jelas poin intinya adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjut ke bahas ini, tambahan-tambahan ini. Karena meskipun ini bentuknya tambahan, tapi hal-hal yang ada di sini itu juga perlu dibahas. Khususnya mengenai konflik. Karena itu yang biasanya ada di sebuah drama, entah itu dalam pementasan ataupun naskahnya. Karena kalau misalnya tokoh itu jelas, misalnya kayak tadi yang dijelaskan, dia tokoh-tokohnya tinggal pilih saja siapa saja gitu. Lengkap atau tidak, misalnya tokohnya tuh ada yang tokoh yang kurang. Terus bahasa, dia ini sesuai tidak dengan konteks, dengan logika misalnya. Dengan ini anak kecil misalnya tokohnya, dia bicaranya kok bisa seperti orang dewasa sih. Itu emang dibangun penokohannya seperti demikian atas dasar suatu hal, suatu kejadian, atau dia ya sudah saja misalnya dia itu tidak beralasan, misalnya tidak dijelaskan gitu. Itu berarti harus diperhatikan. Kalau konflik, di sini konflik ini terbagi menjadi 2. Ada konflik internal dan eksternal. Atau internal ini berkaitan dengan batinnya. Batin, konflik batin. Nah, kalau eksternal itu konflik fisik. Ketika beradu dengan orang lain misalnya secara kontak fisik misalnya atau apapun, ya dia berarti mengalami kontak fisik atau konflik fisik. Pemukulan misalnya dalam drama preman pensiun misalnya, ada pemukulan, itu ada konflik fisik di dalamnya. Atau kalau konflik batin, dia ragu misalnya kalau di preman pensiun, dia ingin jujur dia sebagai copet misalnya atau tidak misalnya gitu. Terus dia ingin tobat misalnya atau tidak gitu. Itu akan berkaitan. Jadi konflik ini, konflik fisik yang berkaitan dengan ragawi dan batin yang tidak terlihat. Itu untuk konflik. Jadi ini unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya kita lanjut ke unsur-unsur ekstrinsik. Oke, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Ya, unsur ekstrinsik. Jika tadi unsur intrinsik adalah hal-hal yang ada di dalam karya sastra atau karya drama tersebut, karya peran tersebut. Nah, ekstrinsik ini berada di luar. Biasanya apa saja sih yang mempengaruhi
naskah atau penampilan drama itu gitu. Nah, di sini ada unsur pendidikan misalnya, atau apa namanya di sini, faktor. Oke, kita sebut faktor. Ada faktor pendidikan. Pendidikan dari seorang penulis naskah atau penampil drama itu akan mempengaruhi dari hasil dari naskah maupun penampilannya, dari karya tersebut. Terus ada juga faktor ekonomi misalnya. Faktor ekonomi ini juga berpengaruh terhadap naskah dan juga penampilan. Ada juga faktor politik. Ini berpengaruh. Faktor budaya ini berpengaruh. Terus ada juga faktor kesehatan. Ini berpengaruh. Ada lagi psikologis. Terus juga ada perundang-undangan atau regulasi gitu. Ini akan berpengaruh juga terhadap naskah yang disajikan dan atau drama yang ditampilkan nantinya. Faktor-faktor ini akan berhubungan. Gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan di siapkan. Saya hari ini nanti kita akan membuat drama online misalnya gitu. Faktor-faktor ini pasti berpengaruh. Misalnya secara regulasi kita tidak mungkin berkumpul gitu. Karena ada regulasi harus menjaga jarak misalnya. Terus secara psikologis kita sulit misalnya gitu, atau secara budaya kita kalau kumpul itu sekarang budaya pakai masker misalnya gitu. Itu akan sangat berpengaruh gitu terhadap penampilan sebuah drama atau penyajian naskah dari drama tersebut. Ini faktor ekstrinsik yang setidaknya bisa kita lihat. Nanti akan banyak faktor ekstrinsik lain, misalnya faktor sejarah misalnya, itu juga akan ikut mempengaruhi terhadap drama atau naskah drama yang disajikan. Setelah unsur ekstrinsik, ada lagi satu lagi yang akan dibahas, yaitu mengenai jenis. Nanti ada jenis-jenis drama, kita bagi menjadi dua saja jenis ini. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk, ada isi. Oke. Ini secara umum. Nanti akan banyak jenis, ada yang nanti memperhatikan aspek aspek lain, misalnya bentuk, isi, terus juga nanti ada yang melihat dari sisi kebahasaannya, misalnya drama lokal, drama nasional, drama internasional, atau nanti ada yang dilihat dari penggunaan naskahnya. Misalnya drama-drama zaman dulu kan drama tradisional itu tidak menggunakan naskah gitu, kayak misalnya ketoprak misalnya gitu, atau wayang gitu, biasanya hanya alurnya saja yang kita ketahui tapi naskahnya tidak dibuat baku gitu. Tapi kalau drama-drama modern kan hari ini itu naskah menggunakannya gitu, harus menggunakan naskah. Cuma di sini kita tidak akan melihat hal tersebut. Jadi yang kita lihat nanti adalah ini secara bentuk dan juga secara isi. Bentuk ini maksudnya nanti adalah bentuk yang berkaitan dengan karya seni lain. Oke, nanti akan dijelaskan maksudnya seperti itu. Kalau isi di sini biasanya secara keseluruhan ini menceritakannya hal-hal yang menyedihkan atau apa gitu. Nanti akan kita bahas juga. Oke, yang pertama dari bentuk. Dari bentuk. Drama itu kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalamnya dia memuat seluruh seni-seni yang lain. Baik itu seni rupa, seni tari, maupun seni musik. Kalau sastra tadi sudah jelas, dan seni peran karena dia termasuk dimensi dalamnya. Tapi dimensi-dimensi seni lain itu juga akan ikut berpengaruh. Misalnya apa? Misalnya seni rupa. Seni rupa berpengaruhnya terhadap apa? Oh, dia berpengaruhnya terhadap make up misalnya dari penampil. Karena make up penampil juga tidak akan lepas dari seni rupanya, dari rupa. Atau juga tata panggung misalnya. Oh, itu juga berkaitan dengan seni rupa ternyata gitu. Penggunaan warna di panggung tersebut, filosofi warna itu kan berkaitan dengan seni lainnya. Terus tari, oh secara gerakan misalnya. Dia gerakannya harus ketika marah dia ada hentakan kaki misalnya gitu,
atau dia membanting sesuatu secara gestur, secara mimik dia kelihatan jelas gitu. Oh, itu secara seni tari. Terus kalau secara seni musik, oh drama ketika suasananya marah misalnya, oh itu ada musik yang meninggi misalnya dari suara gitar atau suara apapun misalnya, atau ketika hening, oh ada suara jangkrik misalnya gitu, menandakan tidak ada siapa-siapa, menandakan ini hening, itu akan masuk ke dalam drama nantinya gitu. Jadi seni-seni lain juga akan berpengaruh terhadap penampilan suatu drama. Tapi biasanya dibentuk di sini maksudnya berhubungan dengan seni lain adalah ada seni yang lebih dominan dibanding seni lain. Misalnya apa ini? Misalnya ada opera namanya. Apa itu opera? Opera di sini biasanya dia sangat berhubungan dengan musik. Dia ada musik yang dominan. Jadi dia kebanyakan itu opera tuh menyanyi. Jadi dialog-dialog itu dinyanyikan. Dialog-dialog itu dinyanyikan gitu. Ini opera. Jadi dia ada unsur seni musik yang lebih menonjol gitu di sana. Ada juga di sini yang dinamakan melodrama. Ini masih berhubungan dengan seni musik tadi yang dominan. Hanya saja melodrama di sini dia menampilkan suatu peran, tapi di dalamnya itu tidak ada dialog. Tidak ada dialog di dalamnya. Jadi dia seperti menari gitu. Tapi dia bermain peran sebetulnya gitu. Dia mengikuti suara musik yang ada gitu. Dia memainkan suatu peran gitu, memainkan dengan alat musik yang ada gitu. Itu melodrama. Dua hal ini berkaitan ini menikmati musik misalnya gitu, atau menghayati lah, atau memainkan musik. Ini berkaitan dengan tadi seni musik. Oke, seni musik sudah, berarti selanjutnya ada seni tari. Seni tari itu apa biasanya? Seni tari itu ada dua. Yang pertama itu sendera tari namanya, dan juga ada drama tari. Kalau sendera tari itu bedanya antara sendera dan drama, itu sendera ini dia menampilkan tari. Dia mirip seperti melodrama, cuma kalau melodrama tadi berfokus pada musiknya, kalau ini berfokus pada tarinya. Dia sama, tidak ada dialog juga. Tidak ada dialog. Tapi dia berfokus pada tariannya. Kalau melodrama tadi pada musiknya. Kalau drama tari dia ada dialog. Dia ada di dialog dalamnya. Tapi dia memasukkan unsur-unsur tari di dalamnya. Entah itu secara ekspresi harus lebih jelas, secara gestur itu harus lebih luas misalnya gitu. Itu adalah drama tari. Ini biasanya lebih menjurus ke seni tari seperti. Terakhir, kalau seni rupa apa biasanya identiknya? Itu ada yang namanya tableau. Apa itu tableau? Dia adalah drama tanpa gerak dan juga tanpa dialog. Dia hanya diam seperti patung gitu. Tapi dia sebetulnya sedang memainkan drama. Ini biasanya berkaitan dengan suatu seni, yaitu seni rupa. Ini kuncinya seni rupa ini. Ini tanpa gerak dan drama. Ini kalau secara bentuk. Nah, kalau secara isi itu terbagi menjadi 3. Pertama itu ada yang tragedi atau duka. Ini biasanya tragedi ini menceritakan Romeo Juliet misalnya. Itu adalah sebuah drama yang tragedi misalnya. Karena di akhirnya dua-duanya itu meninggal misalnya. Ada kesedihan tertentu ketika menyaksikan drama tersebut. Terus di sini ada juga komedi yang kedua. Komedi itu bukan berarti harus tertawa, tapi dia menghibur sifatnya, bukan menghibur ya, membuat orang-orang merasa bahagia. Itu poin intinya, bahagia. Nah, jadi kalau ini merasa sengsara, gitu misalnya kita menyaksikan jadi merasa terbawa emosi, down misalnya, turun. Emosi kita tuh turun, rendah, menangis dan sebagainya. Kalau ini emosi kita meninggi, kita tertawa, tersenyum menontonnya, terhibur gitu. Pun sama tragedi pun sama-sama terhibur nantinya gitu, hanya beda saja. Terus
Terus ada juga selain tragedi, komedi, gabungan dari kedua hal tersebut. Kalau ini kita sebut saja duka, tragedi. Kalau komedi kita sebut sebagai apa namanya? Sebut sebagai suka misalnya. Atau cita misalnya, sukacita misalnya. Nah, kalau di sini gabungan apa itu tragedi dan komedi disebut tragikomedi. Wah, jadi di dalamnya dia memasukkan unsur-unsur komedi, tidak semuanya dia. Jadi setengah komedi, setengah tragedi, walaupun nanti bakal ada yang lebih dominan. Itu tidak masalah. Setidaknya dia memasukkan dua unsur ini, tragedi dan juga komedi. Atau bisa disebut novel, cerita atau drama duka cita misalnya. Wah, duka cita. Yang tragedi komedi dalamnya ada dua unsur drama tersebut. Kalau dari unsur intrinsik, ekstrinsik, dan jenis, barangkali sekian yang dapat saya paparkan. Semoga dari dua sesi nih, sesi sebelumnya itu ngebahas hal ihwal terkait drama gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan drama, istilah, fungsi, tujuan sejarah dan sebagainya. Yang ini kita membahas unsur-unsur yang ada di dalam drama, baik itu unsur intrinsik maupun ekstrinsik, dan juga membahas jenis-jenis drama. Itu bisa disampaikan atau bisa dipahami oleh kita semua. Kalau ada pertanyaan nanti boleh sampaikan di kolom komentar. Barangkali untuk sesi ini sekian. Jangan lupa nanti saksikan video-video dari Kamar Riset selanjutnya. Ya, saya salam.